Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang mampir di channel Sinau Bonsai. Semoga teman-teman tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Oke, untuk hari ini saya akan lakukan pruning beberapa bahan bonsai saya ya, karena beberapa hari ini cuaca lagi mulai hujan ya, dan disertai anginnya sangat kencang, jadi ada beberapa bahan bonsai saya yang tumbang ya, karena anginnya terlalu kencang. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, saya akan lakukan beberapa pruning di beberapa bahan saya ya, supaya mengurangi hambatan angin yang disebabkan karena daun-daun yang terlalu rindang ini ya. Semoga dengan kita pruning nanti bahan ini tidak sampai tumbang ya kalau tertiup angin. Oke, bagaimana prosesnya? Kita langsung saja ke beberapa bahannya. Oke. Oke, jadi bisa dilihat ya, ini beberapa bahan beringin benjamina ya. Ini kemarin yang tumbang ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi karena daunnya karena daunnya terlalu lebat, jadi kena terjangan angin langsung tumbang ya. Ini kemarin sore hujan disertai angin ya. Jadi bagaimana saya akan pruning beberapa bahan ini? Langsung saja kita lihat prosesnya. Kita mulai gerimis lagi ya. Kita dari sini aja, kita mulai dari yang ini dulu. Kita sisakan tunas yang di ujung ya, supaya tetap terjadi proses fotosintesis ya, jadi tidak kita habiskan sama sekali ya. Kita sisakan satu aja yang di ujung-ujung. Ya, bahan bonsai ini sudah saya tanam dari 2 April 2024. Jadi ya sudah 1 tahun lebih ya. Jadi untuk bahan ini belum saya proses lagi ya. Setelah beberapa bulan yang lalu kita lakukan program akar ya, jadi kita arahkan untuk perakarannya dan kita bentuk karakter untuk batang utamanya ya, dengan cara kita pecah supaya nanti bawahnya, batang utama bagian bawah nanti terlihat membengkak ya, dan terlihat atau terkesan kokoh.
bahan ini kita akan melakukan pruning semua daunnya ya. Kita sisakan yang ujung-ujung aja. Repotnya kalau musim penghujan awal-awal gini pasti diikuti dengan angin yang kencang ya, apalagi di bulan Agustus seperti ini. Pengalaman saya bulan Agustus ini angin memang sangat kencang ya. Untuk bahan ini saya tanam dari stek ya. Stek saya ambilnya dari pinggir selokan ya. Saya menemukan di pinggir selokan ada bibit benjamina yang lumayan besar, terus saya potong beberapa rantingnya, terus saya tanam di rumah ya. Berarti sekitar 1, 2, kemungkinan 15 ya, 15 pohon. Saya ambil dua kali ya. Kali tanam 10 bahan, jadi totalnya 20 awalnya yang tumbuh sampai bagus, cuman sekitar 15 ya. Nah, tapi semua bahan Ficus benjamina ini belum pernah saya review ya di video saya. Jadi ini kali pertama kita review benjamina ya. Oh, yang kemarin kita review untuk benjamina pas melakukan penyiraman ya. Cuma sedikit-sedikit aja kemarin. Untuk review detailnya masih belum ya, belum sama sekali untuk benjamina ini. Oke, mungkin akan kita cepatkan untuk ininya ya, pruningnya biar kalian tidak bosan. Nanti di video kalau sempat saya edit, saya akan cepat ya untuk proses ini. Saya itu bikin video sendiri ya, kita taruh tempat ya, jadi kalau enggak ya kita one shot langsung saya tayangkan gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa terlalu lama videonya, langsung cepat-cepat sendiri aja ya nontonnya. Yang penting ditonton, yang penting diklik, jangan lupa di subscribe.
Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, silahkan di like di channel ini, di subscribe, di komen barangkali ada kritik yang bermanfaat buat channel Guru Bonsai. Silahkan di kolom komentar, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya. Oke, tanpa bantuan kalian channel Sino Bonsai ini nggak akan berkembang ya. Ya, udah mulai gerimis-gerimis lagi, angin udah mulai. Jadi kalau tidak kita pruning, saya khawatirkan bahan ini tumbang lagi ya. Kalau saya khawatirnya untuk perakaran akan putus di beberapa tempat ya, dan mengakibatkan kering akar, terus basah ya. Jadi tetap kita sisakan yang ujung-ujung saja ya, biar tetap terjadi proses fotosintesis dan pertumbuhan dari bahan ini tidak terganggu ya.
Oke, jadi untuk bahan ini saya rasa cukup ya. Kita akan bergeser ke bahan yang sebelahnya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan untuk bahan berikutnya ya, yang di sebelahnya. Langsung aja. Untuk bahan ini saya sudah tanam dari 2 April ya, sama ini. Ini yang kloter pertama ini kayaknya. Karena saya 2 kali penanaman untuk bahan bibit Benjamina ya. Yang selamat sekitar dari 20 bahan yang saya tanam, yang selamat sekitar 15-an ya. Dari bahan-bahan yang awal saya stek itu sudah saya stek lagi ya, dari saya jadikan indukan yang bahan yang saya ambil dari pinggir selokan itu kita jadikan indukan dan sudah menghasilkan beberapa bahan berikut Benjamina lagi ya. Tapi sampai saat ini masih belum saya review ya di channel ini. Semoga kedepannya bisa kita review ya, karena ini masih tahap pembesaran ya, pembesaran batang utama. Jadi saya tunggu
nanti kalau besarannya sudah sesuai yang saya harapkan baru saya spill ya. Saya review untuk bahan. Ini pun kalau misalnya tidak di musim hujan disertai angin, tidak saya lakukan pruning ya, karena dapat dilihat ini untuk pertumbuhan dari bahan-bahan virus ini subur ya, dari warna daunnya, terus kelebatannya subur sekali ya untuk bahan virus ini. Oh ya, jadi untuk penanaman di ground ini ya, saya menggunakan media hanya sekam bakar dan sekam mentah aja ya. Dapat dilihat pertumbuhannya dan kesuburannya seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang baru mulai atau akan mencoba bercocok tanam ya atau berkebun, sebenarnya untuk penggunaan media itu mudah ya. Media apa saja bisa, yang penting rendah cost ya, low cost, kemudian kita mudah mendapatkannya. Jadi kalau pas waktu kita akan hasil itu langsung cepat ada ya untuk medianya. Jadi karena berhubung di sini dekat dengan penggilingan padi ya, jadi stok untuk sekam sangat melimpah kalau di sini. Jadi media itu yang saya maksimalkan ya. Buat teman-teman yang belum tahu cara membuat media khususnya sekam bakar, sudah saya buatkan tutorialnya ya untuk membuat sekam bakar sendiri di rumah. Barangkali di tempat kalian banyak tersedia sekam, bisa dijadikan media tanam-tanam apa saja ya. Walaupun teman-teman mau berkebun sayur atau tanaman buah itu juga bagus ya. Ada lagi di sini damen itu batang padi, sisa dari padi itu biasanya dibakar ataupun dibuang ya, biarkan membusuk. Untuk kalian ada sawah ya, sama juga itu bisa dijadikan media juga.
cacah. Kalau untuk ini ya, kandang padi atau damen kalau di sini orang-orang bilang. Jadi untuk media kita gampang saja ya, cari yang paling mudah didapatkan. Jadi pada saat membutuhkan kita tidak kesusahan ya, kita nyarinya jauh, buatnya jauh. Kalau kita punya uang kita bisa beli, atau karena kan kita menanam ini kan hobi ya, hobi, kadang kita jadikan sambilan iseng-iseng. Kalau saya nggak perlu mengeluarkan modal yang besar ya, hanya untuk melampiaskan keinginan kita untuk bercocok tanam ya, menanam apa saja bisa. Penggunaan media itu sebenarnya sangat mudah ya, apapun medianya, asalkan kita bisa mengolahnya akan bagus ya pertumbuhannya. Selain itu cari-cari referensi lain, barangkali teman-teman di tempatnya tidak tersedia cukup untuk sekam, bahan yang lain yang sekiranya mudah kita dapatkan. Oke. Jadi untuk bahan ini kita skip dulu ya, nanti kita mau selesai langsung kita lanjut lagi. Oke, jadi seperti ini hasilnya ya. Pruning untuk dua bahan Ficus benjamina ya. Kita perlihatkan dulu hasilnya. Ini yang pertama tadi, ini yang kedua. Jadi seperti itu ya, lumayan. Jadi kita harapkan dengan pruning yang kita lakukan ini, nanti bahan ini akan aman dari terjangan angin ya. Harapan kita tidak sampai tumbang lagi ya. Oke, untuk bahan berikutnya saya lanjutkan di video yang akan datang. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Buat teman-teman yang baru mampir di channel Sino Bonsai, silahkan di like jika Anda menyukai video ini, di subscribe, jangan lupa komen barangkali ada masukan atau hal yang ditanyakan, dan jangan lupa subscribe ya, subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.